Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eliani Salmasura. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Toraja dari jurusan Pendidikan Agama Kristen. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu masalah pendidikan yang berkaitan dengan supervisi pendidikan dalam bentuk pohon masalah. Nah, untuk lebih lanjut silakan melihat dan menyimak penjelasan berikut. Nah, sekarang kita akan berangkat dari akar masalah. Nah, salah satu masalah dalam dunia pendidikan yaitu masalah rendahnya kualitas supervisi pendidikan yang ada di Indonesia, di mana supervisi dan pendidikan adalah dua hal yang sangat berkaitan erat, karena supervisi memainkan peran yang sangat penting dalam kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Dan salah satu tujuan dari supervisi pendidikan adalah untuk melakukan perbaikan dan mengevaluasi proses pendidikan itu sendiri. Nah, masalah rendahnya kualitas supervisi pendidikan ternyata mempunyai dampak negatif terhadap kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan melihat dampak negatif yang pertama dari masalah rendahnya kualitas supervisi pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah penurunan kualitas pembelajaran. Nah, supervisi yang tidak efektif dapat mengakibatkan penurunan kualitas pembelajaran. Mengapa? Karena guru tidak mendapatkan bimbingan atau dukungan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka dalam hal penggunaan metode, model, ataupun media pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah ketidakmerataan kualitas. Nah, ketidakmerataan kualitas dapat menyebabkan ketidaksetaraan pendidikan di Indonesia, khususnya sekolah yang kurang terawasi. Mereka akan mengalami kesulitan dalam mencapai standar pendidikan yang lebih baik ketimbang dengan sekolah yang sudah memiliki supervisi yang berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah rendahnya akuntabilitas. Nah, kurangnya supervisi juga dapat mengakibatkan rendahnya akuntabilitas sistem pendidikan di sekolah. Kemudian yang keempat adalah tidak maksimalnya peningkatan, di mana supervisi yang tidak maksimal akan menghambat upaya perbaikan dalam pendidikan. Nah, tanpa supervisi yang efektif, sulit untuk mengidentifikasi masalah dan melaksanakan perbaikan serta perubahan yang diperlukan. Kemudian dampak yang kelima adalah pemborosan sumber daya. Nah, supervisi yang tidak berkualitas dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya, khususnya waktu, tenaga, serta dana. Mengapa? Karena tidak digunakan secara efektif untuk perbaikan pendidikan itu sendiri. Nah, dengan melihat 5 dampak dari rendahnya kualitas supervisi pendidikan di Indonesia, ternyata ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rendahnya kualitas supervisi, untuk mengatasi dampak dari rendahnya kualitas supervisi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah dengan melakukan pelatihan dan pengembangan yang lebih baik bagi pengawas pendidikan dan guru dalam keterampilan supervisi yang efektif. Kemudian yang kedua adalah membuat standar supervisi yang jelas dan terukur yang harus diikuti oleh pengawas pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan teknologi. Nah, memanfaatkan teknologi seperti aplikasi atau perangkat lunak lainnya dapat memfasilitasi proses supervisi agar dapat berjalan lebih efektif dan maksimal. Kemudian yang keempat adalah umpan balik terbuka. Nah, mendorong budaya umpan balik yang terbuka dan konstruktif antara pihak guru, pengawas, dan pihak sekolah. Guru harus merasa nyaman dalam menerima umpan balik dan dalam berpartisipasi dalam proses pendidikan. Kemudian yang kelima adalah ada kolaborasi antara pihak terkait, yakni mendorong kolaborasi antara pihak pengawas, guru, sekolah, dan pihak terkait lainnya untuk saling mendukung dalam upaya perbaikan pendidikan. Kemudian yang keenam adalah evaluasi dan pemantauan berkala juga sangat penting terhadap proses supervisi pendidikan di Indonesia, di mana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa standar kualitas tersebut dipertahankan dan ditingkatkan. Nah, dengan melihat masalah rendahnya kualitas supervisi pendidikan, kemudian membawa dampak yang negatif bagi kemajuan pendidikan di Indonesia,
Kemudian ternyata ada solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak negatif dari rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, itulah penjelasan mengenai masalah rendahnya kualitas supervisi di Indonesia. Jadi, masalah rendahnya kualitas supervisi di Indonesia sangat perlu untuk diperhatikan loh teman-teman demi kemajuan sistem pendidikan kita yang ada di Indonesia. Nah, dengan melihat video ini, semoga dapat bermanfaat serta memberikan edukasi bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.